Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sampai dengan hari ini, siangnya hari ini untuk bisa dapat mengikuti perkuliahan di minggu perdana atau pertama untuk mata kuliah fisika listrik magnet. Di beberapa mata kuliah pernah memang saya sampaikan bahwa kita nggak belum tahu ya apakah dari semester satu di semester 2 akan bertemu saya dengan saya lagi atau tidak gitu ya, kita nanti eh, kita lihat saja gitu. Ternyata akhirnya ketemu lagi ya di semester kedua untuk mata kuliah fisika listrik magnet. Ini hal yang biasa, seperti misalnya di cutting 2020 juga pernah ada satu semester yang saya tidak bertemu dengan mereka, tapi di semester 4 ketemu lagi gitu ya. Ada juga semester yang cutting 2019 malah dari awal sampai 6 semester berturut-turut itu ketemu saya, mau tidak mau ya gitu ya, kalau konsentrasinya mungkin kebetulan yang dipilih ya misalnya TTL bisa ketemu saya, tapi kalau tidak TTL ya hal yang beda lagi. Jadi saya di last minute saya lihat eh, rencana jadwal mengajar, saya kaget juga, oh jikanya ke saya lagi nih, saya harus mengajar basic science-nya lagi ya gitu. Selain matematika kan ada fisika gitu. Tapi oke okay lah gitu ya, ini ya harus dijalankan gitu ya, yang akhirnya kita bertemu lagi di semester kedua atau semester genap ya tahun ini. Oke, untuk selanjutnya kita seperti biasa ini pertemuan pertama. Sebenarnya ada pilihan juga, mau langsung materi atau mau diskusi dulu untuk pertemuan pertama ini. Jadi diskusi kita membahas kupas tuntas mekanisme eh, belajarnya bagaimana sampai di akhir semester. Mau langsung materi atau diskusi saja untuk pertemuan pertama. Silahkan. Sambil saya buka dulu sistemnya. Bagaimana teman-teman? Mau kita materi atau diskusi dulu nih? Mungkin boleh diskusi, Pak. Diskusi dulu ya. Ya, Hmm. sebenarnya kalau materi eh, banyak sekali ya. Kalau kita turutin materi, sebenarnya satu materi yang ada di fisika listrik magnet dengan 3 SKS sebenarnya waktunya juga tidak akan cukup gitu ya. Nanti saya coba paparkan sedikit deh materinya kira-kira apa saja, dari mulai eh, volumenya, chapternya sampai subchapter sampai subtopiknya. Ya, banyak sekali sebenarnya. Oke, kita diskusi dulu. Jadi mudah-mudahan di pertemuan pertama ini eh, setelah kita kupas tuntas tentang mekanisme pembelajaran, jadi mulai pertemuan kedua kita sudah bisa fokus masuk ke materi lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang mau dikerjakan sampai semester akhir seperti biasa, benar sudah bisa kupas tuntas kita di sini. Nah, mungkin diskusinya pertama ini ya, eh, kalau mekanismenya mau diteruskan dari semester yang lalu, polanya ya, kita bicara polanya, tidak masalah. Tapi kalau ada yang punya ide, punya usul, Pak, kami semester ini mau coba ujian tertulis, silakan, saya akan siapkan. Gitu ya. Yang tentunya yang jelas minimal 20% ya, minimal 20%. Kalau 10% ujian tertulis, wah, saya capek ngoreksinya aja jadinya cuma 10% gitu ya. Bagian saya itu kalau cuma 10% dari 100 gitu.
Nah, seperti itu nanti teman-teman putuskan. Jadi pertemuan pertama pasti ada tugas dong ya, pasti. Nah, tugasnya biasa eh, penunjukan ketua kelas. Dan penunjukannya bukan dari saya. Silakan voting atau pakai kandidat 2 atau 3 orang terus dipilih. Itu bebas-bebas saja. Mau aklamasi boleh, tapi aklamasi ini beda-beda tipis sama dijorokin. Biasanya ada satu yang ditumbalin dulu aja jadi ketua kelas. Biasanya gitu ya. Tapi kalau yang ditumbalin di kelas dan memang mau jadi ketua kelas juga nggak masalah. Nah, syaratnya apa ketua kelas? Tidak boleh pernah menjadi ketua kelas di salah satu mata kuliah saya yang terdahulu atau sebelumnya. Saya pernah jadi ketua kelas di dasar komputer, di dasar teknik tenaga listrik. Nah, itu juga tidak boleh lagi. Kasih kesempatan sama temannya yang belum pernah menjadi ketua kelas. Ya. Kalau misalnya Pak, saya pernah jadi ketua kelas tapi bukan di mata kuliah Bapak, nggak apa-apa. Kalau itu boleh. Ya, kalau di mata kuliah. Ya. Nanti kalau sudah ditunjuk mungkin akan menjadi salah satu admin ya di WhatsApp grupnya Fisikal Listrik Magnet. Silakan nanti dan dijadikan admin. Ya, kira-kira itu. Tugas kedua berarti ketua kelas membuat 8 kelompok ya. Membuat 8 kelompok tinggal dibagi saja kalau memang 35 berarti rata-rata setiap kelompoknya 4 mahasiswa dan ada beberapa kelompok yang isinya ada 5 mahasiswa ya. Kalau 35 ya. Berarti ada kira-kira kalau 35 ada 3 kelompok yang memang isinya ada 5 mahasiswa. Nah, teman-teman belajar dari semester kemarin ya kita sama-sama bisa lihat bahwa eh, poin UAS yang sudah kita sepakati menjadi project based learning itu saya kasih bobot 0 ya, saya isi 0%. Jadi hasil proyek atau nilai dari project based learningnya kita isi sesuai kesepakatan yaitu minimal 50. Kalau sepakatnya 60 ya 60%. Nah, saya lihat ada presensi juga. Maaf Pak, Ya, suaranya kurang jelas Pak, terlalu kecil Pak. yang lain bagaimana? Di saya sih terlalu kecil Pak. Soalnya saya tadi dari pagi sampai siang tidak ada masalah speaker saya. Mungkin dari jadanya Coba mungkin saya cek speaker dulu bentar Pak. ya jadanya mungkin Maaf ya Pak. jadanya yang stabil. Ini saya lihat penuh, saya cek speednya juga bagus. Kalau hanya satu orang, nah kecuali ramai-ramai, Pak kurang jelas suaranya gitu ya. Semuanya, nah berarti ada di saya. Tapi kalau saya lihat hanya satu dua, coba dicek juga. Oke, Pak, kita di saya juga suaranya agak kecil dari tadi. Iya Kak, agak kecil suaranya. Suaranya jelas Pak, tapi kurang besar aja. oh gitu, kurang besar. Nah, macam nih ya. Ada yang bilang malah ada yang suaranya keras, kencang. Coba. Ya oke, saya teruskan ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, jadi mekanismenya mudah-mudahan kita bisa menggunakan mekanisme yang sebelumnya bahwa untuk project based learning ini eh, kita bisa adopsi di semester ini. Artinya kalau mau yang metode yang satunya lagi kan ada dua ya, yang satunya CSL ya, case study learning itu studi kasus. Cuma saya eh, kurang merekomendasikan dalam hal ini karena terlalu berat buat saya ya studi kasus untuk levelnya di semester 2 ini nih. Kalau misalnya sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian mungkin nggak masalah ya. Eh, sudah misalnya sudah semester 6 atau 7 itu nggak masalah kayaknya kalau studi kasus. Tapi kalau baru semester 2 saya khawatir capaian pembelajarannya outcome-nya tidak tercapai ya. Karena studi kasus itu lumayan berat analisisnya. Jadi kita masih project aja. Nah, karena di semester genap ini teman-teman cukup banyak praktikumnya ya. Ada praktikum fisika, ada praktikum rangkaian listrik, dan juga ada praktikum algoritma dan pemrograman data. Jadi kalau misalnya memang ada project base, mungkin untuk pembuatan
mini prototipenya kita keep dulu, saya tiadakan dulu lah di semester ini. Nanti bisa saya alihkan ke tugas yang lain, gitu ya. Yang jelas CPL itu bisa tercapai, ya. Itu memang mau tidak mau tetap ya teman-teman harus presentasi, ya, membuat makalah dan presentasi itu setiap kelompok. Nah, individunya bisa saya ambil dari paparan, ya, di setiap kelompok, ya, perorangan. Kalau pembuatan project video juga silakan, ya. Mungkin nanti saya alihkan kalau untuk yang prototipenya review sebuah paper, ya, setiap kelompoknya juga itu untuk dipresentasikan. Jadi bahan papernya bisa dari teman-teman, silakan gitu ya. Teman-teman searching aja paper-paper yang internasional, ya, teman-teman silakan di review dan dipaparkan ke saya. Kira-kira ada yang bertanyakan? Kita lanjut diskusi. Oke, kalau tidak aja nanti sambil berjalan aja silakan yang mau ditanyakan, mau diusulkan silakan ya sambil berjalan. Jadi kan kita hari ini hanya diskusi saja. Nah, untuk setiap kelompoknya, ya, misalnya ada 8 kelompok, di setiap kelompoknya wajib minimal ada 1 mahasiswi. Jadi kalau misalnya di kelas C ada 10 mahasiswi, berarti ada 2 kelompok yang isinya 2 mahasiswi, ya. Yang wajib 1. Jadi kalau yang 2, karena masih ada 2, berarti dia boleh pilih kelompok yang mana saja. Jadi 1 kelompok berarti ada 2 kelompok yang tiap kelompoknya ada 2 mahasiswa. Seperti itu kira-kira simulasinya. Wajib ya. Jangan sampai nanti saya temukan lagi ada 1 kelompok 4 orang, 5 orang isinya mahasiswa semua. 1 kelompok isinya mahasiswa semua. Nah, itu nanti nggak belajar dinamika kelompok kalau kayak gitu. Nggak dapet ilmunya ya. Jadi banyak manfaatnya dinamika kelompok itu ya. Bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat, bisa mempelajari karakter temannya, kemudian bisa tahu kekurangan dan kelebihan yang ada di timnya masing-masing, gitu ya. Saling bisa melengkapi itu ya dinamika kelompok. Nah, kalau misal teman-teman kerja, ya, ketika kepala cabangnya diganti, general manager diganti, eh, sudah terasa nyaman, wah nanti malah bisa menurun gitu ya kinerjanya karena sudah terlalu nyaman dengan bos yang lama misalnya, itu bahaya juga. Nah, itu salah satu ilmu dinamika kelompok, gitu ya. Yang egois ketahuan nanti, gitu ya. Nah, kalau timnya itu aja jenuh, pertama pasti jenuh, gitu ya. Nah, kalau berubah terus, nah itu dapat pelajaran, gitu ya. Jadi apa sih namanya, nggak ketergantungan teman lagi, gitu ya. Sudah hal yang biasa kalau dirubah. Jadi tapi nanti kalau ada di dunia kerja sebenarnya juga ada ini ya, ada waktunya juga kalian memang benar-benar punya tim inti dalam pekerjaan, gitu ya. Itu nggak masalah, tapi ini hal yang beda lagi. Ini bisa aja sebuah divisi, sebuah project yang orangnya bisa dipindah-pindah baik staff atau atasannya, gitu ya. Itu dinamika kelompok itu maksudnya itu. Jadi data teman-teman kan masih ada dengan saya ya, baik yang di Daskom dan di PTL itu ada dengan saya. Jadi saya bisa lihat nanti ini double lagi apa enggak, gitu ya, di kelompok yang sama. Nah, pastikan itu nanti di ketua kelas benar-benar mengacak merandom timnya ya, kelompoknya itu ya nanti di. Nah, kemudian saya dapat info juga, saya mohon maaf baru saya respon, tapi untuk ke teman-teman juga biar kita sama-sama pahami. Jadi kalau misalnya untuk menentukan kelas minggu ini misalnya sepakatin online ya, dengan dosen pengampunya itu saya oke, nggak ada masalah. Cuma ada mekanisme yang teman-teman juga harus paham. Bicara kesepakatan ini kan bicara mata kuliah dengan dosen pengampu. Itu powernya ada di dosen pengampu, bukan dosen pembimbing, ya, pembimbing akademik dalam hal itu perlu dicatat ya, khusus mata kuliah
Ya. Kalau dosen pengampu itu di mana-mana kalau udah sepakat dan dia punya apa ya istilahnya, punya hak untuk menentukan, bukan dosen pembimbing akademik. Nah, itu perlu dipahami. Ya. Bukan yang memfinalkan kalau jadi nggak ada tuh dosen pengampu mata kuliah ngikutin kesepakatan mahasiswanya dengan dosen pembimbing PA-nya. Salah tuh sudah kayak gitu. Ya itu sebagai wawasan saja. Jadi kedepannya biar nggak salah memahami gitu ya. Jadi bukan teman-teman dan PA yang menentukan. Ya semua itu ada haknya secara prerogatif secara penuh 100% ada di dosen pengampu. Kalau dosen pengampu bilang A, nggak ada yang bisa lagi. Kan saya udah pernah bilang, jangankan pembimbing akademik, dekan nggak bisa ikut campur, gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi semuanya dari dosen mata kuliah itu perlu diingat ya, haknya itu penuh ada di dosen pengampu, bukan yang lain. Itu perlu dipahami ya. Itu saja pesan saya. Nah, kemudian eh, kita lanjut untuk mekanisme absen ya atau presensi. Nah, mungkin itu juga sama kembali ke dosen pengampu, mekanismenya mau bagaimana. Saya rasa sudah cukup efektif kalau kita presensi via Zoom ya. Nah, itu nanti mau di awal perkuliahan sebelum materi saya absen atau di tengah-tengah saya break saya absen atau di akhir ya saya absen. Kira-kira seperti itu kalau presensi. Jadi tidak ada yang tanya. Saya nggak pakai list atau yang lain. Dan saya akan via Zoom dan akan saya langsung connect ke sistem ya, Siakat, sistem akademik. Jadi bisa aktual sekali. Ya, saya panggil. Nah, kalau misalnya mau memakai Google Form itu kondisional sifatnya ya. Ada kondisi tertentu yang memang pakai Google Form. Tadi info pagi jam 8 juga lead sempat ada bermasalah juga. Ya, jadi saya nggak mau ambil yang rumit-rumit, langsung saja presensinya saya pakai Zoom. Nah, kalau untuk pembagian pertemuannya, nah ini juga perlu diingat masih sama polanya kalau untuk kelas besar ya, kelas besar itu 4 sampai 6 pertemuan. Cuma di fisika ini karena kita materinya cukup banyak, jadi 4 pertemuan ya. Untuk kelas besarnya 4 pertemuan. Nah, kemudian eh, untuk presentasi juga seperti biasa itu di akhir mulai dari pertemuan ke-12, 13, 14 dan 15. Jadi 16-nya itu kan UAS ya. Karena UASnya sudah kita konversi ke project ya, project base. Jadi cukup presensi saja nanti seperti biasa. Oke, jadi kita sudah selesai di pertemuan ke-15. Itu kalau yang project ya. Kalau projectnya teman-teman mau hapus, semuanya diganti, mau tes UAS jadi tes tertulis, silakan. Saya juga sudah siapkan itu. Pilihannya merdekanya ada di teman-teman. Nanti dirembukan aja setelah pertemuan ini. Ini kan sampai jam 15.30. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ruangan ini untuk sharing, menentukan kelas, menentukan kelompok gitu ya. Nama kelompoknya jangan lupa yang tentang fisika juga. Nah, bobotnya juga ditentukan nanti info ke saya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Kurang jelas? Silakan langsung saja. Tidak ada ya. Berarti kalau diam itu mudah-mudahan cukup jelas. Ya, mekanisme yang sudah saya sampaikan. Kalau kelas besarnya juga nanti saya atur ya, kebetulan kelas besarnya Pak Alif ya yang kemarin mengajar fisika dasar ya. Saya nggak tahu bukan nggak tahu bukan ranah saya gitu ya, intinya kenapa saya balik lagi mengajar fisika listrik itu kan ada di prodi ya, ada di prodi yang mengatur kurikulum dan juga plotting dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah. Jadi kami terima terima saja jadwal mengajarnya mata kuliah A, B, dan C, udah kami mengajar. Ya. Tidak ada tarik menarik ini kenapa tidak. Itu semuanya ada di prodi keputusannya. Makanya saya juga berpikir karena saya sudah banyak mengajar mata kuliah terapan ya yang ada di elektro konsentrasi. Saya pikir saya nggak dapat lagi yang basic saya, tapi ya dari prodi semester ini dapat lagi nih ya untuk yang fisika listrik magnet ini.
balik lagi basic science. Nah, jadi kemarin itu saya dari hari Kamis sampai hari Minggu kebetulan ada dinas ya keluar kota, tepatnya ke Yogyakarta ya. Waktu itu ada jadi narasumber ya, yang ditunjuk diminta oleh Kementerian SDM. Nah, saya pulang itu hari Minggu malam ya, jam 9 lewat 10 gitu malam sampai Gambir jam setengah 4. Karena saya ingat metode pembelajarannya sudah hybrid ya, sebagian offline ya, dan saya lihat Senin saya ada jadwal mengajar juga. Akhirnya saya dari Gambir langsung ke kampus gitu ya, Pondok Labu dulu untuk absen dan mempersiapkan perkuliahan gitu. Nah, ternyata baru 1 hari saya sudah senang sebenarnya udah offline gitu ya, sampai sore waktu itu pas menjelang atau malamnya kalau nggak salah tuh saya ingat ada edaran lagi pertanggal 8 Februari hari Selasa balik lagi seluruh perkuliahan online. Ya sudah, saya mau bagaimana lagi gitu ya. Padahal saya lihat hari Selasa kemarin di Pondok Labu ada masih beberapa fakultas yang lanjut PTM-nya gitu ya. Jadi kebijakannya saya lihat kembali ke fakultas kalau saya lihat. Tapi ya kalau memang kebijakannya online sampai akhir dan atau menyesuaikan PPKM ya saya juga ikut saja. Jadi kami dosen dalam posisi netral ya. Tapi kalau yang masalah keberatan itu jangan ke dosennya ya, karena yang membuat kebijakan teman-teman bisa lihat dari rektorat, fakultas gitu ya. Kalau teman keberatan, Pak, kami udah jauh-jauh dari kampung karena beritanya offline, masa jadi online lagi, terus kami di kosan ngapain gitu ya kalau nggak kuliah. Hal-hal gitu itu jangan ke dosen ya, tapi itu ke fakultas, arahkan ke fakultas. Jadi kalau 1-2 orang kurang kuat juga gitu ya, itu sih kembali ke teman-teman ya. Kita posisinya netral. Itu semua haknya ada di mahasiswa, mau menentukan offline terus atau online terus. Tapi khusus kelas besar itu tidak ada perubahan ya, karena hal yang sangat tidak memungkinkan kalau kelas besar itu offline. Sedangkan kita punya aula di 551 tuh ya, di atas saja. Nah, itu nggak memungkinkan ya kalau kelas besarnya bisa rebutan nanti. Ya, juga kelas offline gitu ya. Jadi kelas besar 4 pertemuan atau sampai 6 itu masih online. Tapi kita putuskan 4 pertemuan saja. Ya, 4 pertemuan. Nah, mulainya nanti di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. 8 kalau nggak ada ujian tertulis UTS-nya kehadiran saja, absensi saja, berarti lanjut 9, 10, dan 11, 4 pertemuan. Jadi pertemuan 1 ya sampai dengan ke-6 itu nanti materinya dari saya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau coba di sambil berjalan. Jadi saya mungkin absen dulu ya, absen dulu. Nanti setelah absen, kalau udah terbesit ada pertanyaan silakan ya. Saya panggil, jangan lupa. Kelas C, di sini ada 35 ya. Jangan sampai terlewat ya, siap-siap saya panggil, saya absen dulu. Habis itu nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Siti Alia Rahma hadir. Hadir, Pak. Terima kasih. Dio Ramadan Manik, Hadir, Pak. Ananda Dwi Satria, Hadir, Pak. Raden Danu Prawira Haris, Hadir, Pak. Dava Al Hakim, Hadir, Pak. Yohanes Raja Balap Situmorang, Hadir, Pak. Muhammad Haikal Zikri, Hadir, Pak. Azhar Sidik Widiatna. Ada Azhar Sidik Widiatna. Oke, lanjut. Raffi Fauzan Rahman, Hadir, Pak.
Raffi Riza Andrian, Hadir, Pak. Muhammad Farel Prambudi, Hadir, Pak. Ababil Koen Hardanto, oke lanjut, Angger Saka Bayu Presto, Hadir, Pak. Jihan Hakimah, ada Jihan Hakimah, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Hadir, Pak. Faldo Dianova, Hadir, Pak. Jadan Isni Artoma, Hadir, Pak. Delva Rindra Hadir, Pak. Hadir. Tania Setia, Hadir, Pak. Ariza Muhaimin. Ini udah nggak ada ya Ariza ya? Ariza Muhaimin. Udah resign ya? Kayaknya dari semester kemarin. Iya, Pak, kayaknya. Dapat dulu biar tidak terulang setiap pertemuan. Oke, lanjut. Raihan Fikri Rena Putra, Hadir, Pak. Sabila Isa Putri, Hadir, Pak. Fahri Ramadito Khair Putra, Hadir, Pak. Muhammad Raihan Fadlur Rahman, Hadir, Pak. Safira Kania Saraswati, Hadir, Pak. Haidar Bagir, Hadir, Pak. Muhammad Dafi Ahsan, Hadir, Pak. Elsa Maulina Sari, Hadir, Pak. Pak Zahra Hayyan, Hadir, Pak. Raisa Fidela Ramadina, Hadir, Pak. Naifa Nawal Atamimi, Hadir, Pak. Rokan Abdillah, Hadir, Pak. Muhammad Sandika, Hadir, Pak. Salsa Mailuna, Hadir, Pak. Afga Muhammad Prima. Hadir, Pak. Oke. Tadi selain Hariza, saya kasih kesempatan lagi satu orang, Azhar Sidik Widiatna. Memang tidak ada ya Azhar Sidik ya. Oke, Ababil, kenapa ini mic-nya nggak bisa ada suaranya Ababil nih? Untuk pertemuan selanjutnya nggak ada lagi alasan mic-nya nggak bisa ini itu ya. Saya udah kasih pertimbangan ini khusus pertemuan pertama, oke. Nextnya nggak ada lagi alasannya ini itu ya. Kalau saya ini nggak alasannya mic-nya rusak lah segala macem, videonya nggak bisa. Yang dari awal nggak usah ikut kelas saya. Itu saya nggak ini ya nggak rekomend kayak gitu. Temannya semua bisa, ada satu yang nggak, itu nggak fair gitu ya. Kalau nggak ada perubahan juga nggak usah ikut kelas saya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi catatannya yang sudah riset satu ya. Kalau boleh tahu sih Azhar Sidik ini memang resign juga atau ada yang punya info? Azhar Sidik Widiatna. Azhar tuh sempat masuk, Pak, offline waktu praktek semester 1, tapi nggak tahu deh setelah itu. Oh, kita lihat aja ya pertemuan selanjutnya masih aktif apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan masih aktif. Kalau tidak nanti nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi seingat saya Azhar Sidik iya masih hadir kok. Tapi belum ada info sih.
Oke, sama karena ini pertemuan pertama, biar cepat saya minta on cam dulu beberapa saat, ya mungkin hanya 5 menit, nggak sampai lah. Coba on cam dulu semuanya, ya makin cepat makin baik. Udah lama saya nggak melihat teman-teman. Ya, ayo silakan biar cepat. Mudah-mudahan ya PPKM-nya bisa menyesuaikan lagi ya. Saya sih harapannya sebenarnya maunya offline, jangankan hybrid ya, maunya penuh sih sebenarnya. Cuma saya kurang tahu nih, beberapa fakultas kebijakannya masih beda-beda gitu ya. Saya kemarin di seharian di Pondok Labu itu soalnya di kantin masih penuh ya, masih banyak yang PTM itu. Terus saya dapat info kalau nggak salah hari Selasa juga di Fikes masih ada yang hybrid gitu ya. Itu makanya ya kami dosen netral, itu mah kembali ke teman-teman itu nanti menyuarakannya bagaimana kalau keinginannya memang mau offline terus atau online terus gitu ya. Tapi kalau praktikum sih kayaknya nggak bisa ditawar, itu memang offline semua ya praktikum. Nah, ada 3 praktikum. Naifa belum on cam. Naifa, Rania, Raihan. Apa kamera saya nggak bisa nyala, Pak? Pakai komputer soalnya. Kayak komputer. Iya. Nanti saya cek deh berapa sih kamera itu ya. Pasang aja kameranya di laptop. Itu buat mendukung pembelajaran. Sekarang pertanyaan kalau kamu presentasi gimana tuh? Yang lain on cam kamu enggak ya udah selesai kamu. Kalau nggak diperjuangkan itu kamera ya. Ada waktunya off cam, ada waktunya on cam. Apa ya, off cam, on cam. Siti Alia sama Dio Ramadan nih, 2 lagi. Pak, itu saya Oh, join pakai laptop. 2 device ya? Ya, ya. Ah, Oke, oke. Nah, ini Ababil kemana lagi nih? Nggak mau on cam. Tadi mic-nya nggak bisa. Sekarang ini niat kuliah nggak nih Ababil nih? Kalau nggak dari awal nggak usah ikut kelas saya aja deh. Nggak mau on cam juga nih. Kenapa, Pak? Kamu pakai 2 device? Ya, 2 device, Pak. Nah, itu Pakai baru. komputer, pakai Nah, HP, oke. Itu baru usaha gitu maksud saya. Pak. Jadi jangan inilah ya, ikut aja aturan main. Jadi jangan aneh-aneh lagi lah sekarang. Udah tahu karakter saya kan. Oke, jangan lupa semuanya menghadap ke kamera, jangan lupa senyumnya biar saya mau lihat nggak jenuh ya di mata kuliah ini gitu ya, enjoy aja. Jangan lupa apa senyumnya jangan lupa. Oke, kita masuk ke layar kedua. Nah, pokoknya hilangin semua muka-muka kusutnya, jenuhnya ya. Kita kebetulan lagi balik lagi ke online, sementara apa PPKM-nya. Iya, oke. Terima kasih sudah cukup. Nah, silakan yang mau kembali ke off cam. Kita lanjut diskusi. Oke ya, jadi teman-teman, alhamdulillah kan 1 semester udah mengenal saya. Mungkin kalau cutting yang lain 4 sampai semester ke-6 udah biasa ya bertemu dengan saya karena mereka sudah paham karakter saya. Ya, saya juga sudah apa? Mereka sudah tahu juga gitu ya. Saya ke cutting 20 19 sudah tahu. Nah, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan nilai itu hal yang wajar lah dalam perkuliahan. Sebelum teman-teman pernah merasakan dapat nilai yang kurang maksimal sampai dapat DE, saya juga udah merasakan. Tapi kita di engineering anak teknik jangan baper gitu. Itu yang saya ini. Jadi saya lihat makanya anak 2019 itu biasa ya, itu kalau nilainya dari saya dari apa dapat DE itu ketawa aja itu. Jadi kalau ketemu saya malah santai aja. Pak, ngopi kita Pak, apa ngasap Pak, udah bareng-bareng kita ngopi ngasap. Itu baru anak teknik. Kalau dulu ada di luar kelas udah beda lagi ceritanya gitu ya. Kalau di dalam kelas ikutin aturan main aja sama-sama, santai aja gitu ya. Dan mereka juga sebenarnya sadar ya, biasanya yang bermasalah bukan nggak mungkin dosennya lah ya, teman-temannya juga seangkatan tahu gitu ya. Cutting 19 20 tuh yang ini tahu mereka
paling ketawa aja menyadari bahwa ya memang yang bersangkutan ada masalah ya, dia yang bermasalah gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh lah, tapi yang ikut aturan main sih relax saja ya. Jadi kalau lagi offline saya paham gitu. Udah duduk belakang, jangan ganggu teman yang belajar, itu aja udah cukup kalau saya. Nggak usah bersuara kalau perlu gitu ya, santai aja. Kalau mau belajar silakan duduk depan juga boleh gitu ya. Nah, yang saya kurang suka itu kalau mengganggu teman-temannya yang lagi belajar serius, tingkahnya aneh-aneh di kelas. Oh, itu saya nggak bisa toleransi tuh. Kan saya udah bilang, hati itu tuh nomor satu. Ya. Tapi dalam hati kalau yang sudah paham, tahu semua aturan mainnya, mana batasan pada saat di luar kelas. Gitu ya. Semua proyek-proyek lain juga gitu ya. Kadang dulu waktu saya ngajar 4 SKS, 2 SKS, break, ya sama-sama saya sama teman-teman di kelas itu keluar kelas dulu ngerokok bareng-bareng. Kayak gitu saya orangnya santai aja. Ngobrol kita bareng-bareng duduk rokok ya sambil ngobrol. Udah 2 batang. Gimana nih kita masuk kelas lagi? Ayo masuk kelas lagi, belajar lagi. Itu baru anak teknik gitu ya. Otaknya dipakai lah. Tapi kalau yang sifatnya attitude-nya nggak baik itu saya nggak bisa toleransi malah kayak gitu ya. Ntar repot tuh kalau di dunia pekerjaan kayak gitu mau jadi apa? Tanggung jawab moral saya juga soalnya. Ya, gitu. Jadi santai aja lah pokoknya sebenarnya sama saya itu santai aja. Kadang apapun itu teman-teman saya rasa udah cukup dewasa ya menyikapi itu. Jangan baper aja. Kadang-kadang sama dosen cuma gara-gara nilai padahal yang bersangkutan yang salah jadi baper gitu kan. Nah, kalau saya kan nggak rugi, nggak ada pengaruhnya, saya dibayar oleh negara kan gitu. Dan saya apa namanya menjalankan tugas mengajar memberi pelajaran. Jadi semuanya itu santai aja. Jadi jangan merasa teman-teman membayar seluruh staf dosen di kampus. Salah kalau itu. Tugas saya diberikan oleh negara. Jadi nggak ada sangkut pautnya ke situ. Saya punya tugas pokok Tridharma pengajaran, bukan ngurus teman-teman yang aneh-aneh gitu ya. Itu masalahnya ada di kalian, masalah kalian gitu. Jadi itu kita dewasanya gitu ya, tanamin sikap itu santai aja, ikut aturan main gitu ya. Saya juga akan mengukur kok gitu, gak usah khawatir. Selagi ikut aturan main, saya orang yang bukan kejam sebenarnya menilai. Tapi kalau mahasiswa yang bermasalah sama saya, itu lain hal lagi ceritanya. Ya, makanya saya bilang sounding ke cutting teman-teman 2020, 2019, karakter saya bagaimana. Kalau yang sudah paham, pasti enjoy kuliah dengan saya itu semuanya. Gitu ya. Nah, ada hal sesuatu yang ini berarti masalahnya bukan di dosennya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan untuk sebelum saya tutup? Teman-teman nanti bisa lanjutkan. Pak mau tanya. Ya, Elsa silakan. Itu kalau kan kita ada praktek fisika ya Pak. Itu Bapak juga yang ngurus, terus nanti biasanya kalau praktek fisika itu kayak gimana ya Pak? Oh, praktikum ya. Iya Pak. Teman-teman kan semester 1 udah pernah praktikum juga ya? Iya Pak, udah pernah. Nah, mekanisme praktikum adalah maksimal 10 pertemuan. Ya, 10 pertemuan. Jadi kalau perkuliahan 16, lalu praktikum maksimum 10 pertemuan. Dan itu nanti diatur memang pada saat praktikum fisikanya. Bisa saja kalau 10 pertemuan dimulai di minggu ke 10 ya. 10 berarti dimulai di minggu ke 7 gitu kan totalnya 16. Bisa aja. Atau dimulai di pertemuan kelima. Itu nanti tergantung nanti kesepakatan dosen praktikum dengan asisten lab fisikanya. Ya. Jadi bisa saja praktikum efektifnya cuma 4 pertemuan, kemudian 4-nya itu adalah waktu teman-teman untuk membuat laporan akhir, dan 2 pertemuannya untuk mekanisme bagaimana praktikum dilaksanakan ya, pembagian modulnya, materi-materi praktikumnya harus apa saja, pembagian kelompok. Nah itu jadi semua totalnya maksimal 10 pertemuan. Tapi kalau misalnya dari 10 misalnya 8 pertemuan dirasa cukup, sudah praktik semua, laporan sudah, ya sudah, nggak masalah. 6 cukup ya cukup. Jadi 10 itu maksimal ya. Jadi beda dengan perkuliahan. Gitu ya. Totalnya tetap 10 pertemuan maksimal. Nah, dia kan 1 SKS itu 120 menit. Ya, praktikum 1 SKS tapi nilainya 120 menit. Ya. Kalau perkuliahan kan 1 SKS 50 menit. Jadi pasti di minggu-minggu awal itu baru
proses untuk schedule ya untuk angkatan 2021 ini. Bagaimana nanti mekanisme praktikum fisika itu nanti ditunggu saja informasinya. Jadi kalau dia waktunya masih cukup banyak. Jadi dari 16 perkuliahan dia hanya 10 pertemuan di satu semester. Biasanya kadang-kadang banyak yang di akhir gitu ya. Minggu ketiga ada yang baru mulai, bahkan keempat atau kelima baru mulai. Nanti diinfokan. Ya, kira-kira seperti itu sih harusnya ditunggu saja. Untuk semua praktikum pasti seperti itu. Saya juga ada selain fisika ada praktikum ini juga ya, ada praktikum mesin listrik. Nah, ya, yang konsentrasinya TTL itu ada praktikum juga. Nah, itu juga kalau di awal-awal itu belum mulai, jadi fokus materi kuliah dulu, nanti sambil berjalan mungkin di minggu ketiga atau keempat bisa dilaksanakan harapannya. Itu siap-siap aja offline ya, yang ada di daerah, ada di mana siap-siap praktikum. Ya, kalau praktikum RL tempatnya sama ya di lantai 4, persisnya di seberang lab energi listrik yang ruangannya luas. Dan juga Alpro ya, Alpro algoritma dan pemrograman data juga sama satu tempat ya dengan RL. Jadi itu dari siapa juga. Nah, aslabnya mungkin ada dari 2020 juga ya. Ya, selain Elsa ada lagi? Saya tinggal sedikit lagi nih yang saya mau sampaikan. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, gimana Sandika? Pak, kalau mau jadi aslep gimana, Pak? Mau jadi aslab untuk lab apa dulu nih? Kalau Kamu kok mau kalau konsentrasi apa nih? kalau lab Bapak gimana tuh misalnya tuh? Kalau lab saya boleh saja, boleh. Tapi kan kamu itu nanti adanya di semester 4 baru praktikum, ya. Berarti kamu kemungkinan bisa jadi aslabnya di semester 6 kan masih jauh. Karena itu konsentrasi itu ya. Itu mata kuliah konsentrasi. Jadi pada saat semester 4 kamu baru bisa menentukan mata kuliah apa. Maaf, konsentrasinya apa. Nah, kayak sekarang itu yang jadi aslab masih di 2019. Nanti pekan depannya lagi baru 2020 yang jadi aslab. Regenerasinya seperti itu. Kalau saya di energi listrik ya. Kalau fisika syaratnya ya fisikanya yang fisika dasar sama fisika listrik magnet ya itu minimal ya A ya udah pasti syarat itu. Jangan sampai B itu. Jadi kalau misalnya fisika dasarnya A, fisika listrik magnetnya amin masih boleh lah itu ya. Tidak apa-apa. Ya itu kira-kira Sandika kalau di karena saya lab konsentrasinya yang intinya bukan di fisika sebenarnya ya. Kalau fisika memang saya memang kebetulan di situ sih, tapi bisa aja nanti suatu saat lepas bisa ya. Tapi saya fokus di energi listrik. Di energi listrik itu ada dua praktikum ya, ada praktikum mesin listrik sama praktikum transmisi dan distribusi. Di satu lab itu ada dua praktikum nanti. Ya sabar saja Sandika kalau memang mau konsentrasinya ke TPL ya. Mau yang suka renewable energy itu masuk TPL. Terima kasih, Pak. Jadi nanti semester 4-nya sudah pemilihan konsentrasi, jangan sampai semester 3 masih galau, belum menentukan jati dirinya nih. Saya mau ke telekomunikasi, mau ke elektronika dan kendali, atau mau ke teknik tenaga listrik. Gitu ya. Pas sudah di ujung mau ngisi KRS, pas di semester 4 masih bingung galau. Akhirnya ada yang kecebur ngikut karena ikutan teman. Padahal dia hobinya sukanya di telekomunikasi misalnya. Karena ikutan temen, melihat yang ramai, masuk dia sama-sama ke situ. Akhirnya berat menjalaninya. Karena kalau udah masuk, udah nggak akan bisa keluar lagi dari konsentrasi itu. Sulit ya kalau udah berjalan perkuliahannya. Kayak nanti habis semester ini masuk semester 3, nah itu dipersiapkan. Pada saat semester 4-nya, dicari teman-teman tuh sukanya apa dari 3 konsentrasi tersebut. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi teman-teman? Mudah-mudahan apa yang dari awal saya sampaikan ada notulennya gitu ya, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan yang mengulang gitu ya, mekanisme yang tadi sudah saya sampaikan dari mulai pemilihan ketua kelas, nama-nama kelompok, persyaratan
pembuatan kelompoknya ya, tidak boleh ngumpul mahasiswi, dicatat juga ya. Terus kesepakatan pembobotannya juga disepakati gitu. Oke, kalau tidak ada lagi sambil berjalan juga saya lanjut diskusi terakhirnya. Nah, yang saya mau tanyakan, kemarin fisika dasar pakai e-book apa ya, kalau boleh tahu? Fisika dasar e-booknya pakai apa ya kemarin? Oke, pokoknya dari Gian Koli, Pak. Dari Giancoli. Iya, Pak. Oh, oke. Giancoli yang tahunnya tahun berapa Giancoli? Giancoli kalau boleh tahu tahun berapa Giancolinya? Kalau boleh tahu tahun berapa, kalau lupa itu buku atau e-book? E-book, Pak. E-book ya, bukan buku ya, bukan buku cetak ya. Iya, Pak, e-book, Pak. Oke. Sip. Nah, kalau catatannya di saya untuk referensi nih ya, saya sebenarnya kebetulan ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada Raymond ya. Nah, kemudian yang itu saya jarang gunakan ya, karena saya belum update, itu terakhir 2004 e-booknya. Kemudian ada Giancoli juga, saya punya e-booknya. Nah, cuma saya tidak gunakan juga karena ini ya, kalau khusus Giancoli mungkin sebenarnya dari SMA mungkin ya, itu banyak sekali terbitan pustakanya itu, misalnya dari Gramedia itu yang sudah dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Nah, saya sudah beberapa pelajari buku cetaknya itu yang Giancoli versi bahasa Indonesianya, banyak yang berubah maknanya gitu ya, makanya saya nggak gunakan lagi. Kalau e-booknya sih ada, saya cuma khawatir teman-teman ada yang sudah gunakannya dari apa, buku ya, buku cetak yang bahasa Indonesia tuh, itu saya khawatir itu sudah, kalau udah khawatir nanti salah makna juga, banyak sekali yang bukan menyimpang, agak belok gitu ya maknanya. Nah, kemudian yang ketiga, keempat itu ada David Halliday dan juga Robert G. Brown. Nah, cuma yang Robert G. Brown ini sepertinya kalau untuk buat teman-teman agak berat ya, karena pernah ada salah satu dosen matematika minta referensi ke saya fisika, saya kasih Robert G. Brown karena itu rencananya bukunya mau dikasih referensinya ke ponakannya ya yang ada di kelas 3 SMA. Tapi setelah dibuka langsung kaget, wah Pak Ferdi ini terlalu berat Pak, dia bilang gitu, yang Robert G. Brown. Ada lagi nggak yang di bawah ini? Nah, ya saya ambil yang tengah-tengah, akhirnya kalau Giancoli ya terlalu umum, banyak sudah yang versi bahasa Indonesia, saya kurang rekomend. Akhirnya saya pakai yang David Halliday. David Halliday itu lumayan cukup lah, ya, ideal lah buat teman-teman apa mahasiswa. Nah, mungkin saya share sedikit ya bukunya, covernya saja nanti teman-teman bisa cari. Jadi dari beberapa angkatan sudah tidak masalah lagi ya untuk mencari referensinya. Itu searching di Google mudah sekali dapatnya. Nah, ini teman-teman mungkin udah bisa lihat ya di layarnya masing-masing. Ya. Jadi kita pakai David Halliday, edisinya edisi 9. Sebenarnya ada yang edisi 10. Gitu ya. Silakan kalau memang ada yang dapat edisi 10. Tapi saya masih menggunakan yang edisi 9 saja. Gitu ya. Nah, untuk contoh-contoh soalnya juga saya ambil dari edisi 9. Jadi kalau nanti ada tugas kerjakan soal ya dari edisi 9, makanya cari aja edisi 9 biar sama. Ya. Karena kalau edisi ini ya dari edisi 1 saya ngikutin, soalnya nggak terlalu apa ya, terlalu signifikan lah perubahannya, nggak terlalu ya. Ini yang pakai 9 dulu saja gitu. Seperti BLT Raja itu juga gitu ya, dari
edisi 1, kedua, terakhir sampai edisi ketiga, ya saya lihat nggak ada yang masih bisa digunakan kalau e-book itu ya. Dari yang edisi pertama pun nggak ada masalah ya. Kenapa kita pakai e-book? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, karena ini validasinya sudah digunakan oleh mahasiswa seluruh perguruan tinggi baik di dalam atau di luar negeri ya. Sudah tervalidasi secara internasional. Kalau ketemu mahasiswa yang dari PT luar negeri gitu ya, wah, udah manggut-manggut kalau pakai e-book seperti ini gitu ya. Sudah tervalidasi. Semua seluruh dunia menggunakan ini ya. Nggak usah khawatir gitu. Tapi kalau pakai yang masih ada bahasa Indonesia, kadang-kadang kita masih ragu gitu ya. Kadang-kadang maknanya banyak yang berubah. Oke, nah kalau kita lihat sekarang, lihat apa aja sih isinya. Nah, kalau teman-teman lihat volume 1 ya, volume 1 chapter 1, kita lihat di situ ada beberapa subchapter tuh ya, ada 11 subchapter. Nanti ini dari subchapter dipecah lagi ada beberapa subtopik gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang chapter 1 ya, ada measurement, ada motion along a straight line, ada vector. Nah, itu fisika dasar ya, jelas sekali itu ya, jelas fisika dasar itu. Nah, kemudian kalau di salah satunya di prodi teknik mesin, itu kebetulan dari fisika dasar sampai fisika 2 atau listrik magnet itu dia 4 SKS masing-masing. Makanya dia bisa sampai chapter 2. Kalau teman-teman lihat di situ ada fluid, ada juga yang subchapter 18 itu ada temperature, heat, and the first law of thermodynamics. Nah, kenapa dia sampai part 2? Makanya karena dia 4 SKS dan memang sesuai kebutuhannya. Ya, kalau di teknik mesin itu seperti di sini subchapternya 14 ya, fluid. Nanti dia semester 2 ada mata kuliah mekanika fluida sebanyak 4 SKS. Kemudian ada thermodynamics atau termodinamika juga senilai 4 SKS di semester 3-nya. Makanya wajar ya fisikanya sampai 4 SKS sesuai kebutuhan sampai chapter 2 dia. Itu yang saya mau jelaskan teman. Kalau kita kan 3 SKS ya. Nah, nggak mungkin sampai sebanyak itu mau ngapain sih gitu ya, sesuai kebutuhan saja. Apalagi di sini misalnya di chapter 2 subchapternya yang 13 gravitasi. Nah, itu secara garis besar kenapa gravitasi itu nilainya 9,8 meter per detik ya. Nah, itu dijelaskan tuh kenapa nilainya 9 meter per detik ya, kuadrat ya. Nah, kenapa nilai 9,8 itu dijelaskan di situ ya. Nah, itu sesuai kebutuhan aja. Jadi semua itu ada acuannya masing-masing gitu ya. Kenapa dia harus 4 SKS gitu kan? Kenapa dia lebih banyak gitu ya. Karena mereka lebih kuat di fisika dasarnya. Kalau kita nanti akan lebih kuat di fisika listrik magnet atau fisika 2-nya ya. Nah, berarti kita mulai dari volume 2 di chapter ketiga. Kita lihat ya. Subchapternya tuh ada electric charge, ada electric field, ya, ada Gauss law, electric potential, capacitance, ya, ada current and resistance, ya, ada circuit. Nah, terus ada medan magnet di situ ya sampai chapter 32. Kalau waktunya terkejar bisa saja nanti sampai di chapter 4, tapi itu juga paling hanya 1 atau 2 sub chapter saja ya mungkin kalau ke waktu. Nah, iya ini ya. Jadi sebenarnya kalau kadang kalau satu semester aja dalam satu semester kadang jangankan 3 ya 4 SK saja, wah kalau mau dibahas kupas tuntas waktunya nggak akan cukup ya, kecuali teman-teman mengambil jurusan MIPA ya, fisika murni, wah ini kan wajib nih. Nah, gitu ya. Kan teman-teman bukan anak MIPA nih. Nah, itu yang saya mau kasih gambaran ke teman-teman ya. Kira-kira ini materinya yang ada di fisika listrik magnet ya, ada di chapter volume 2 chapter 3 ya, bisa lihat sendiri. Nah, kalau mau lihat subtopiknya bisa juga dilihat ya. Nah, ini ada subtopiknya nih. Ya.
charge misalnya atau electric field ya, medan muatan sama medan listrik itu bisa dilihat tuh. Ada subtopiknya. Ya, gitu kira-kira bisa di Nah, kalau soal misalnya, Pak saya mau ujian tes tertulis aja Pak, tapi jangan 10% ya, 10% ngerjain saya tuh kalau ngoreksi itu. Minimal 20% kalau tes tertulis, ya, mau lebih boleh. Nah, maksimal kalau saya tuh hanya 5 soal. Mau UTS, mau UAS, itu hanya 5 soal. Diambil dari mana? 100% dari e-book ini. Ya, hanya 5 soal. Nah, dari mana diambil? Nah, kita lihat di sini ya ada review and summary. Nah, di sini di bawahnya ada problems. Nah, saya ambil dari problems. Nah, ini banyak soalnya nih. Section 1 sampai 5 tentang dimensi length ya, itu ada soal-soalnya. Biasanya saya ambil satu. Nanti di chapter yang selanjutnya apa? Misalnya electric field. Itu saya ambil dari mungkin di sini ada 50 soal, saya ambil satu. Tapi kalau misalnya Pak, kalau soalnya kita yang pilih boleh, silakan. 5 soal itu dari 5 chapter ambil satu misalnya ya. Itu silakan pilih mana yang hemat kalian kira-kira yang paling mudah dari 50 soal yang ada di e-book ini. Bebas saya juga. Itu kalau tes tertulis ya, tapi kalau Pak kayaknya polanya yang lama aja deh Pak gitu ya. Pakai project aja, ini nggak apa, merdeka lah gitu ya. Silakan itu bebas. Ya kira-kira ini ya. Jadi saya kalau fisika dasar mau fisika laser magnet, e-booknya satu aja saya pakai ya. Nanti pas presentasinya kan ada materi PPT tuh, nanti bisa saya share juga ke teman-teman ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah teman-teman juga mungkin ada yang udah pernah dengar yang namanya student center belum? Ada yang udah pernah dengar belum? Nah di beberapa prodi ya, khususnya di teknik ya, kalau salah ada mungkin mata kuliah fisika juga, ada yang sudah menerapkan student center. Jadi dosennya udah pakai tanda kutip nggak mengajar lagi ya, dari PowerPoint dipaparin gitu ya, jelasin lagi gitu. Bablas tuh ya. Jadi student center tuh dari mahasiswa, oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi teman-teman yang belajar secara benar-benar udah mandiri banget tuh dia ya. Nah, nanti dosen tinggal memonitor apa yang teman-teman diskusikan, apa yang teman-teman pelajari. Nanti mungkin subchapternya dibagi-bagi gitu ya. Kelompok satu subchapternya electric field gitu ya. Yang kelompok dua, nah itu silakan didiskusikan. Nah, itu udah ada yang jalan juga sebenarnya ya, student center. Ya, jadi nanti diskusinya itu direkam, nanti di share via Google Drive gitu. Nanti dosen pengampunya melihat gitu ya. Jadi semester pertama maaf 3 SKS misalnya, satu SKS-nya dikasih materinya, e-booknya kan ada, mungkin PPT-nya kalau ada ya dikasih, kalau enggak ya enggak ada. Silakan pelajari tuh per kelompok. Nah dipelajari dulu, dibaca, baru yang kedua diskusi kelompok itu direkam. Nanti yang SKS ketiganya nanti dosen pengampunya nonton rekaman, kalian diskusi apa sih, pemahaman sampai mana. Nah itu nanti divalidasi dan akan disampaikan, yang harus perlu diluruskan, yang harus divalidasi. Kalau PTN yang lain mungkin sudah berjalan, tapi satu sisi teman-teman jangan alergi sama bahasa Inggris, itu aja ya yang penting. Teman-teman di PTN loh, ini bukan PTS. Oke. Nah kemudian kalau saya ambil trial sampelnya misalnya di Jerman, nah itu kalau di luar negeri, di Eropa, student center ini mah udah berjalan dari puluhan tahun yang lalu ya teman-teman gitu ya, karena mereka mah sudah pas masuk dunia perkuliahan, wah itu dari dosennya di dalam kelas nggak seperti benar-benar full 14 tahun diajarin gitu ya, enggak. Di sana dari awal itu udah mandiri, dia udah membentuk kelompok sendiri, udah bedah sendiri, udah belajar sendiri, terserah mau di taman di mana, di dalam kampus gitu. Ketika ada yang perlu divalidasi baru konsul ke dosennya. Itulah kalau student center tuh begitu. Jadi wah udah lebih keras belajarnya ya, mandiri banget itu, nggak ada lagi disuapin dia di sana. Nah kalau kita budayanya mungkin belum siap, pelan-pelan paling nggak gitu ya, paling nggak di mata kuliah ini ya teman-teman bisa kemandiriannya mulai ditingkatkan lagi dari semester sebelumnya. Contohnya misalnya presentasi pada saat pemaparan materi presentasi,
ya kan? Nah, kira-kira kemarin teman-teman punya kekurangan apa? Mungkin speakingnya atau sikapnya apa segala macam itu diperbaiki di semester 2 ini. Ya, penilaiannya. Nah, itu harus diasah lagi, harus ditunjukkan lagi skillnya, ya, gitu. Terus kedalaman materinya, usahanya sampai mana itu kelihatan belajarnya, gitu ya. Oh, pas saya ambil dari jurnal, dari paper, oke. Oh, saya ambil dari Google. Nah, Google-nya tuh hati-hati juga. Divalidasi juga itu. Nggak semuanya sumber yang dari Google itu setuju ya, benar benar itu. Pasti setuju lah. Banyak sekali kadang saya juga lihat materi dari mana kamu, dari Google. Banyak tuh ya, beberapa tahun yang lalu. Itu salah, kalau saya diem aja bahaya gitu ya. Nanti kan kalau misalnya ada juniornya yang minta, masa membiasakan dan meneruskan yang salah, itu kan beban moralnya ada di saya. Makanya saya harus validasi. Kalau saya bilang salah ya salah, karena ini ilmu pasti gitu. Jadi main ambil aja dari Google tanpa divalidasi dan terlalu yakin bahwa yang disampaikan itu benar, padahal sumbernya belum tentu. Ya, itu yang pesan dari saya. Oke, saya rasa cukup. Kalau tidak ada lagi kelasnya, saya tutup, saya pindah dulu ke co-hostnya ya. Ya, bolehlah ke Elsa ya, co-hostnya. Jadi nanti silakan kalau mau dipakai room ini sampai jam 3:30 untuk teman-teman diskusi menuju kelompoknya siapa, anggotanya siapa, atau diskusi bobotnya disepakatin ya, yang jelas minimal 50 kalau untuk project base. Nah, selebihnya nanti teman-teman tentukan lagi. Yang jelas kalau project base 50, partisipatif atau kehadirannya 10% sudah 60, silakan tentukan 60-nya sendiri. Tapi kalau proyeknya mau ditambah jadi 60%, berarti sisanya tinggal 30. Seperti itu aja. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pikir hari ini mau langsung materi, sebenarnya materinya banyak. Tapi nggak apa-apa. Kita clearkan dulu di pertemuan ini. Nah, nanti pertemuan kedua kita mulai belajar ya materinya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Jadi waktunya saya lanjutkan, saya serahkan ke kelas C. Gitu ya. Atau sudah ada aklamasi ketua kelasnya? Belum? Belum, Pak, belum. Belum ya. C ini kemarin siapa ketua kelasnya? Di DTTL siapa? Sabil, Pak, Sabil. Oh, Sabil, berarti jangan Sabil lagi berarti gitu ya. Pak, boleh deh Pak, saya. Hah? Siti Alia? Ya. Oke, Siti Alia. Pak. Padahal saya mau tuh, Pak. Terima kasih Siti Alia. Ya, Pak. Saya jadikan admin ya di grup. Oke, ketua, silakan Siti Alia menjalankan tugasnya dengan baik sebagai ketua kelas, belajar menjadi pemimpin ya, bukan bos tapi belajar jadi pemimpin. Pemimpin itu punya leadership ya, jiwa kepemimpinan, leadership yang baik, bagaimana mengatur, mengondisikan dan mengatur teman-temannya lah gitu ya. Kalau ada yang berantem tolong ditengahin gitu ya, kalau ada yang ini silakan ditegasin, disentil aja gitu ya, itu silakan. Oke, Pak. Oke, saya rasa nanti bisa komunikasinya nanti bisa saya dengan Alia ya, untuk apa-apa yang kira-kira perlu ditanyakan, dikonsul gitu ya. Ya, terima kasih. Saya tutup kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.